Ducati bukan lagi motor terbaik saat ini, tetapi Marc Marquez membuatnya terlihat seperti masih motor yang terbaik. Performa dan bakat yang tak tertandingi, mampu mendominasi di setiap akhir pekan balapan, meraih juara 13 kali dari 14 balapan sprint race, dan memenangkan 10 Grand Prix dari 14 balapan utama, dan tetap di puncak klasemen dengan total 455 poin dan menciptakan jarak 175 poin dari rival terdekat dengan 7 kali win streak kemenangan ganda di sprint race maupun Grand Prix dengan total 23 kemenangan dari 28 balapan. Itulah seorang Marc Marquez. Sesempurna itulah Marc Marquez bersama Ducati di tahun ini. Dan dengan ini Marc Marquez membuat orang berpikir bahwa sepertinya Ducati adalah motor terbaik saat ini. Tapi apakah benar? Mari kita melihat melalui data di beberapa balapan terakhir. Kita mulai dari Silverstone, yang mana Marco Bezzecchi ini mampu menjadi juara setelah diuntungkan dengan masalah atau kerusakan mesin dari Fabio Quartararo yang saat itu sedang memimpin jauh di depan. Dan posisi kedua ditempati oleh Johann Zarco yang mampu mengalahkan seorang Marc Marquez yang harus puas finish di posisi ketiga. Dan sekiranya Quartararo tidak ada masalah teknis, bahkan Marc Marquez tidak akan podium ketiga. Ini tentunya membuat gigi dalinya dan tim bekerja keras, sehingga kita dapat melihat di seri berikutnya, Ducati kembali mendominasi. Namun setelah memasuki Grand Prix Belanda, Ducati kembali menurun. Dengan posisi pertama, memang masih ditempati oleh seorang Marc Marquez yang superior. Nah, di sini di tempat kedua disusul oleh Bezzecchi yang mampu mengalahkan pembalap Ducati lainnya, yaitu Bagnaia yang harus puas finish ketiga, padahal Belanda ini adalah sirkuit andalannya Bagnaia. Dan di tempat keempat ada Pedro Acosta yang mulai menanjak, dan Viñales di tempat kelima yang mengalahkan 4 rider Ducati lainnya. Nah, di sini kita lihat Ducati mulai tidak superior lagi, kecuali seorang Marc Marquez di posisi pertama dan ada Pecco Bagnaia di posisi ketiga yang dikalahkan oleh seorang Marco Bezzecchi. Baik, kita lihat selanjutnya ya. Dan Ducati mulai bermasalah di Automotodrome Brno Cecco. Ducati mulai kesulitan podium, kecuali kembali Marc Marquez yang menang. Nah, di posisi kedua ini mulai konsisten Marco Bezzecchi dengan Aprilia. Selanjutnya Pedro Acosta dengan KTM ya. Di tempat ketiga yang mampu mengalahkan Pecco Bagnaia yang harus puas di posisi keempat. Ini makin menurun ya, tadi posisi ketiga, ini sudah posisi keempat. Sedangkan pembalap Ducati lainnya itu hilang dari posisi 10 besar. Artinya mereka semua di luar 10 besar. Nanti ada Fermin Aldeguer yang finish di posisi ke-11. Bahkan Alex Di Gia dan Morbidelli bermasalah dengan Ducatinya. Harusnya sampai di sini sudah terlihat bahwa Ducati bukan lagi motor terbaik saat ini. Karena hanya Marc Marquez yang juara, sementara 5 pembalap Ducati lainnya sangat kesulitan. Setelah seri Automotodrome Brno, ini ada istirahat paruh musim pertama. Nah, disinilah Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha mulai berbenah. Dan mereka diuntungkan dengan aturan konsesi MotoGP, yang mana untuk aturan konsesi ini nanti kita bahas di video yang terpisah ya. Ini hanya sebagian kecil aturan konsesi, yaitu dengan peringkat dan kemenangan Ducati di paruh musim kedua 2024 ya, tahun lalu, dan paruh pertama musim 2025, Ducati kokoh di peringkat atau di grade A. Yang artinya, diperhatikan ya, Ducati tidak diizinkan punya wildcard, itu yang pertama. Kemudian mesin Ducati dibekukan sampai akhir 2026. Tidak boleh ada pergantian dan pengembangan mesin. Kemudian pengujian terbatas dan beberapa pembatasan lainnya. Nah, sementara Aprilia dan KTM di grade C dan Honda bersama Yamaha di grade atau di tingkat D, di peringkat D.
yang keuntungannya mereka boleh melakukan pengembangan mesin dan keuntungan lainnya yang nanti mungkin kita bahas di video berikutnya. Nah, ketika diuntungkan dengan itu, tentunya Aprilia, KTM, Honda memanfaatkan peluang dengan berbenah pada istirahat paruh musim pertama. Sehingga waktu memasuki musim selanjutnya, mereka menunjukkan kemajuan yang luar biasa di paruh musim kedua. Diawali dengan seri Red Bull Ring Austria, benar Marc Marquez masih kembali juara. Dan di sini disusul oleh Fermin Aldeguer di tempat kedua. Tapi selain mereka berdua, pembalap Ducati lainnya makin kesulitan. Nah, ini dibuktikan dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia yang konsisten podium, berhasil finish ketiga, dan bahkan sempat memimpin lomba selama kurang lebih 19 lap ya, walaupun akhirnya berhasil disusul Marc Marquez dan juga Fermin Aldeguer yang berhasil memanage ban dengan baik. Nah, kemudian di posisi keempat ada Pedro Acosta dengan KTM yang makin hari makin bagus dan mulai konsisten. Kelima di situ ada Enea Bastianini juga dengan KTM. Keenam ada Joan Mir. Nah, ini kejutan karena ini menggunakan Honda. Ketujuh ada Brad Binder sekali lagi dengan KTM. Yang sangat menyedihkan, ini Pecco Bagnaia yang adalah raja di Red Bull Ring dengan kemenangan beruntun 2022, 2023, dan 2024 dan menggunakan motor utama pabrikan Ducati Lenovo harus puas finish ke-8. Nah, bisa dibayangkan Pecco harus kalah dari Bezzecchi, Acosta, Enea, Joan Mir, dan bahkan Brad Binder. Nah, sampai di sini apakah Ducati masih motor yang terbaik? Nah, tunggu dulu, tidak hanya sampai di situ. Alex Marquez pun yang adalah peringkat 2 di klasemen harus puas finish hanya di posisi ke-10 dengan Ducati Desmosedici GP24-nya. Apalagi Fabio Di Gia dan Franco Morbidelli ya jangan ditanya. Itu paling belakang-belakang ya mereka. Nah, tidak hanya sampai di situ ya, di seri terakhir kemarin di Balaton Park Hungaria, Ducati lebih hancur lebur lagi. Benar, Marc Marquez double win di sprint race maupun main race lagi dan lagi. Tapi yang lainnya, pembalap Ducati lainnya sangat kesulitan. Oke, mari kita bahas lewat data. Mari kita lihat dulu hasil Grand Prix di Balaton Park. Tetap kokoh di puncak ada Raja MotoGP sang alien Marc Marquez. Double win ya, jadi dia menang di sprint race juga menang di main race. Ini luar biasa. Di posisi kedua, secara mengejutkan, Pedro Acosta dengan KTM-nya menyodok ke posisi kedua mengalahkan Marco Bezzecchi dengan Aprilianya yang berada di posisi ketiga. Dan ini hebat karena biasanya Bezzecchi ini sangat konsisten. Dan berikutnya ini yang menarik. Juara dunia tahun lalu Jorge Martin ya bangkit dan secara impresif mampu meraih posisi keempat walaupun start dari posisi ke-16. Dan ini tanda bahaya sebenarnya bagi pasukan Ducati. Karena Martin mampu melewati semua pembalap Ducati lainnya. Ada Pecco, ada Alex, ada Fermin, ada Morbidelli, dan Di Gia. Dan ini satu kebangkitan yang luar biasa dan patut diwaspadai untuk mantan juara dunia tahun lalu ya, Jorge Martin ini. Ini sudah setara dengan juara sebenarnya dari posisi ke-16 dan finish di posisi ke-4 mengalahkan semua pembalap Ducati. Nah, sampai di sini pertanyaannya adalah, masihkah Ducati sebagai motor terbaik saat ini? Tentu tidak. Jika Ducati motor terbaik, tentunya pembalapnya tidak akan kesulitan. Bahkan Pecco Bagnaia yang juara 3 tahun berturut-turut harus kalah dari banyak sekali pembalap-pembalap yang finish di depan dia. Bahkan Jorge Martin pun mengalahkannya menggunakan Aprilia. Marc Marquez dengan rentetan kemenangan yang dahsyat
Secara tanpa sadar ini membius pecinta MotoGP yang tak sadar kalau Ducati sebenarnya sudah kalah dari Aprilia dan KTM di 3 balapan terakhir. Bezzecchi dan Acosta sudah mengalahkan Ducati ya, kecuali Marc Marquez. Nah, ini juga sekaligus mematahkan tuduhan bahwa Marc Marquez hebat karena pakai motor hebat. Marc Marquez juara karena pakai Ducati. Nah, jika Ducati sehebat itu, harusnya minimal ada 4-5 pembalap di posisi 5 besar di 3 balapan yang terakhir. Tapi, ini tidak kita lihat. Di 3 balapan terakhir hanya ada seorang Marc Marquez. Dan ini tentu sangat dipahami oleh Gigi Dalinya, sehingga tentu Ducati akan berusaha berbenah jika tidak mau hanya mengandalkan seorang Marc Marquez saja. Dan ini akan mulai di Barcelona Catalunya minggu depan ya, nanti akan kita lihat. Dan tentunya pecinta Ducati berharap Ducati bisa bangkit kembali dan berhasil menempatkan pembalapnya sebagai pemenang dan memenuhi podium lagi. Artinya Ducati bisa kembali menjadi motor yang terbaik lagi, yang saat ini sudah bukan yang terbaik. Ini tentunya menjadi PR bagi Ducati dan tentunya Gigi Dalinya tahu sekali. Dan saya yakin Ducati akan berusaha tampil lebih baik di Barcelona Catalunya. Nah, masalahnya jika di Catalunya nanti persoalan ini belum teratasi dan Aprilia dan KTM serta Honda makin kuat, nah inilah saatnya pertunjukan dimulai. Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo menilai bahwa selama ini Marc Marquez hanya menggunakan 90% kemampuannya saja. Itu pun Marc Marquez sudah sangat mendominasi. Tapi jika di Barcelona Catalunya Ducati masih belum ada peningkatan dan tim lainnya akan makin meningkat, nah kita akan melihat kembali seorang Marc Marquez yang terpaksa harus menggunakan 100% bahkan 110% kemampuannya seperti waktu masih di Honda. Dan untuk Yamaha, beredar kabar bahwa mereka akan menggunakan mesin V4 untuk pertama kalinya nanti di San Marino, Italia. Loh, kok bisa? Nah, mari kita bahas. Yamaha dan Honda sesuai konsesi MotoGP mereka berada di grade D, sehingga mereka bebas meningkatkan performa mesin, bahkan ganti mesin pun diperbolehkan. Sehingga Yamaha bebas menggunakan mesin V4, dan mereka akan menggunakannya nanti di San Marino. Bahkan masih diberi kesempatan untuk pengembangan mesin sampai di 2026. Nah, itulah sebabnya Toprak dengan sangat pede menyatakan siap bersaing dengan Marc Marquez tahun depan menggunakan Yamaha yang diyakini tahun depan akan meningkat signifikan. Dan ini berbeda dengan Ducati di grade A yang tidak diizinkan punya wildcard, mesin dibukukan dan tidak bisa diapa-apakan sampai akhir 2026, pengujian juga terbatas, dan ada beberapa pembatasan lainnya. Dan jika ini terjadi di awal 2026, kita akan melihat Marc Marquez yang kembali harus mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan 100% atau 110% untuk bisa memenangkan kejuaraan dunia 2026. Tidak akan sesantai 2025. Nah, sampai di sini saya yakin kita semua paham, untuk saat ini Ducati bukan lagi motor terbaik. Kecuali dalam minggu berjalan ini ada inovasi dari Gigi Dalinya yang membuat Ducati kembali perkasa di tangan seluruh pembalapnya, bukan cuma Marc Marquez saja. Sehingga semua pembalap Ducati bisa berada di barisan terdepan, bukan cuma Marc Marquez saja. Minimal ada 3 atau 4 orang bisa berada di barisan terdepan. Oke, demikian video kita kali ini. Baik, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Salam MotoGP.